Halo Omar, Halo, sehat Omar? sehat. Sehat. Apa kegiatan hari ini Omar? Kayak biasa. Sekolah, sekolah. Hari ini sekolah atau libur? Oh, libur. Udah mulai sekolah belum? Udah. Udah. Dari kapan mulai sekolah? Tadi Senin. Senin. Iya. Hmm. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Omar ya. Siap, Bos. Kita tunggu teman-teman yang lain, nanti kita mulai. Kita tunggu 4 menit lagi, oke? Udah makan malam belum, Omar? Oh, lagi panasin makanannya. Oke, silakan. Kalau mau sambil makan malam boleh, ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Halo Isan, Halo Kak, sehat Isan? sehat. Sehat ya. Gimana kegiatan hari ini? Ngapain aja Isan hari ini? Enggak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, libur? Ya, Udah mulai sekolah belum? sekolahnya besok nanti. Besok? Besok. Senin. Oh, Senin. Senin mulai sekolah. Ya, Oke. Berarti hari ini ngapain? Di rumah, main game aja. ini di rumah doang. Di rumah doang, main game. Main game nggak? Enggak nonton paling. Oh, nonton. Nonton apa? Nonton Netflix. Netflix. Apa? Iya. Nonton apa di Netflix? Ada deh. Main Srea? Enggak. Enggak. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Omar, apa Ihsan ya? Oke. Omar, kita tunggu 1 menit lagi.
Oke, kita mulai aja ya adik-adik kelas kita hari ini. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ada Omar dan Ihsan. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Python Start kita. Ya. Hari ini kita akan lanjut menyelesaikan game Arkanoid ya, yang sudah kita buat di 2 minggu sebelumnya. Ya. Jadi kalau bisa on cam ya, Ihsan, Omar. Hari ini kita akan lanjut, kita akan masuk ke modul ke-6, pelajaran ke-8. Ya, kakak share screen dulu ya, sebentar. Omar, Ihsan, kalau bisa on cam ya. Oke, share screen kakak kelihatan? Omar, Kelihatan nggak? Ihsan, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kursus Python Start kita. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-8, modul ke-6, pelajaran ke-8. Ya. Kita masuk ke bagian akhir dari game Arkanoid. Ya, game Arkanoid bagian 3. Kita akan menyelesaikan pembuatan game Arkanoid kita. Ya, nih. Kita akan langsung bahas ya tentang kerja proyek kita. Ya, kita sudah 2 minggu ya menyelesaikan kerja untuk game Arkanoid kita. Ya, kita sudah mengerjakan penampilan game ya di minggu awal ya 2 minggu kemarin kita sudah buat tampilannya. Minggu kemarin juga kita sudah memprogram fungsionalitasnya untuk pergerakan platform ya dan pergerakan bola. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan game dan mempresentasikannya ke pelanggan ya. Nah, spesifikasi teknik ya, kerangka referensi dari game yang kita buat ya. Kita tujuannya adalah untuk membuat game retro berjudul Arkanoid ya. Nanti tampilan hasil akhir dari gamenya seperti ini ya. Bola bisa memantul, platform bisa bergerak dan kalau menang semua monster dikalahkan. Kalau kalah itu kalau misalnya bolanya tembus ke bawah ya, tidak mantul ke platform. Kita juga kemarin di awal, di 2 minggu kemarin sudah membuat mind map dan checklist yang kita butuhkan untuk pembuatan proyek Arkanoid ini. Ya, nah setelah game selesai, nanti kita akan membuat presentasi ya tentang game yang sudah kita buat dan menunjukkan hasilnya kepada pelanggan. Ya, nah ini mind map yang sudah dibuat kemarin dari Cole, ya, mind map dari Cole. Nah, kita sudah sampai di fungsionalitas untuk kontrol platform dan gerakan bola ya di minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan selesaikan untuk di bagian tabrakan ya. Tabrakan di mana bola dengan monster maka monsternya hancur. Terus bola dengan platform, bolanya mantul. Kalau bola dengan platform itu kan kita sudah buat, tinggal yang belum bola dengan monster. Dan kita akan tambahkan kondisi menang dan kondisi kalah ya. Kondisi menang ketika semua monsternya dihancurkan, kondisi kalah ketika bola berada di bawah platform. Ya. Nah, jadi kita akan selesaikan game Arkanoid kita hari ini dan mempresentasikan hasil kerja ke pelanggan. Jadi hari ini kita akan mengingat kembali ya cara bekerja dengan objek teks. Terus kita akan memprogram kondisi ketika menang dan ketika kalah. Dan yang terakhir kita akan membuat presentasi menggunakan Google Slide untuk presentasi ke pelanggan. Ya. Sebelum itu kita akan cek kualifikasi terlebih dahulu. Ya.
Nah, nanti akan ada pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Nih, bagaimana kita bisa membuat objek font? Terus, bagaimana caranya kita bisa membuat perintah untuk membuat font Verdana untuk ukuran fontnya 70? Ada yang ingat, Omar? Ihsan? Siapa yang ingat? Bagaimana kita bisa membuat objek font dan bagaimana caranya? Atau perintah apa yang digunakan untuk membuat font dengan font Verdana dan ukuran 70? Omar? Ihsan? Ada yang ingat? Eh, font face sama dengan Verdana size 70. Font face sama Font dengan face Verdana Mm-mm. size 70. Oke, ya. Nah, ini ya. Untuk membuat bekerja dengan font, ya, kita tetap panggil pgame, ya, karena kan kita menggunakan modul pgame, ya. Nah, kalau misalnya ketika kita membuat font bentuk apa, tipe fontnya tidak ditentukan, nah, maka kita gunakan seperti ini ya. Pgame.font.font, ya. Font yang kedua, huruf F-nya gede. Baru setelah itu dalam kurung non dan ukuran 70. Ya, ini kalau misalnya jenis fontnya tidak ditentukan. Kalau misalnya jenis fontnya ditentukan tadi Verdana, ya, maka perintah yang digunakan pgame.font.sysfont, ya, sysfont, ya, menggunakan font yang ada di sistem. Nah, nanti dipanggil nama fontnya apa? Verdana, terus ukurannya 70, ya, seperti ini. Ketika kita ingin membuat tulisan, ya, dan menentukan fontnya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat dan menampilkan teks menggunakan font tertentu tanpa kelas label? Ada yang bisa jawab? Omar? Iksan? Bagaimana kita bisa membuat dan menampilkan teks menggunakan font tertentu tanpa kelas label? Ada yang bisa jawab? Omar? Iksan? Ingat? Tidak? Oke. Ya. Untuk membuat dan menampilkan teks menggunakan font tertentu tanpa kelas label, ya, nih, kita panggil dia. Image sama dengan pgame dot font dot sys font Verdana baru f size, ya, terus titik render, ya, dot render text true text color, ya, ini untuk membuat dan menampilkan label teks dengan warna text color font Verdana ukuran f size, ya. Nah, ini f size-nya udah ditentukan variabelnya f size berapa, ya, text color-nya apa, ya, terus label teksnya apa, ya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita membuat dan menampilkan teks sebagai instansi dari kelas label? Ada ingat? Jadi kan, kalau dia bukan sebagai instansi dari kelas label. Nah, kalau sebagai instansi dari kelas label, gimana caranya? Omar, Ihsan, ada ingat? Nggak ada? Oke. Untuk membuat teks, ya, dan menampilkan teks sebagai instansi dari kelas label, ya, nih. Pertama, kita bisa membuat objek teks dengan memasang label, ya. Teks sama dengan label, ya, kita panggil kelas labelnya. Baru, nih, kita tentukan koordinatnya.
lebar dan tingginya. Setelah itu kita tentukan warnanya. Konstruktor kelas area dipanggil. Ya, baru setelah itu kita kita panggil ya di text.setText. Metode kelas labelnya dipanggil. Ya, text.setText. Nah, nanti teksnya apa? Baru ukuran fontnya, baru warnanya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ya brainstorming untuk membuat kondisi menang dan kalah. Ya. Nah, di dalam game ini, kondisi menang dan kondisi kalah, ya, kondisi menang itu akan tercapai ketika semua monsternya telah dihancurkan, ya. Bola menyentuh semua monster. Terus, kondisi kalah itu terjadi ketika bola pergi ke bawah platform sebelum menang, ya. Jadi dia tidak memantul dari batasan bawah, jadi tidak bisa menang, ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat kondisi menang dan kondisi kalah ini, ya? Nah, setiap situasi ini artinya akhir dari game. Nanti akan ada tampilan teks muncul, ya. Kamu menang atau kamu kalah, baru setelah itu game selesai, ya. Nah, di sini ini kondisi yang terjadi pada setiap tahapan loop game, ya. Nah, untuk membuat kondisi kalah, ya, nanti kekalahan terjadi ketika bola berada di bawah platform. Nah, maka untuk koordinat Y dari platform harus dibandingkan dengan koordinat Y bola saat ini, ya. Nih. Jadi untuk membuat kondisi seperti ini kita bandingkan ya. Bola rectangle Y ya, posisi bola Y lebih besar dari platform Y tambah 20. Ya, karena ukuran Y-nya kan 20 pixel. Nah, kalau misalnya lebih besar, nanti dia akan teks apa cetak untuk tulisan ya, time text, label, posisinya di 150 panjang apa ukuran panjang dan lebarnya 50 baru back ya warnanya. Setelah itu dia akan set teks ya. Teksnya apa? Nah, set teks di sini di use ukuran fontnya 70 terus dia gunakan warna merah ya. Nah, baru dia tulis teksnya ya, teks draw. Baru nanti nilai game overnya berubah jadi true. Ketika nilai game overnya true, maka gamenya selesai. Ya, seperti itu. Ini kalau kondisinya kalah, ya. Nah, ya sampai sampai game selesai jika bola pergi di bawah platform, tampilan teks untuk kalah dan ganti bendera game selesai ke true, ya. Seperti itu. Nah, kalau apa kondisi menang, ya, maka bola ini ketika dia menyentuh monster, monsternya hancur dan seluruh monster ini harus hancur, ya. Mereka menang jika semua monster dihancurkan, ya. Dan monster dihancurkan kalau bola menyentuh monster, ya. Nanti dia akan menghilang dari layar dan dihapus dari list monster. Ya, berarti nanti kita tinggal tambahkan ini ya. Ini kan for M in monster M draw. Ya, itu untuk menggambarkan monsternya. Nah, nanti dia akan baca tabrakannya, ya. If M rectangle collide rectangle, ball rectangle, ya. Jadi kalau misalnya ada tabrakan antara monster dan bola, maka nanti dia akan laksanakan monster remove dari list monster. Terus fill ya, baru nanti ubah arahnya. Jadi ketika dia menabrak, nanti dia akan ubah arahnya, ya. Ketika dia menabrak monster, monsternya hilang, nanti arah bola diubah, ya. Seperti itu. Nih, untuk setiap monster dari list monster, kalau bola menyentuh monster, maka monster akan dihapus dari list dan ubah arah pergerakan bola, ya. Nah, untuk kondisinya menang, ya, untuk menampilkan tampilan menangnya, ini nanti dia akan cek di list monster apakah listnya sama dengan nol, ya. Kalau sama dengan nol, maka dia nanti akan tampilkan
teks untuk menang ya, dan nanti nilai game over akan berubah jadi true. Ketika nilai game over berubah jadi true, maka game akan selesai. Ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan memprogram kondisi kalah dan kondisi menang ya di game Arkanoid kita. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Omar, Ihsan, Omar, Ihsan, Gua tidak ada yang menanyakan? Ihsan? cukup. Cukup. Oke, kalau tidak ada kita langsung ke codingannya ya. Silakan adik-adik buka di website Agonovanya. Ini ya. Adik-adik nggak tahu masih mungkin lupa itu ada di nomor 29 ya. Nomor 29 di nomor 1 ya. Ini codingan yang terakhir kita buat ya. Yang terakhir kita buat ini kemarin kalau kita jalankan ya. Ini bolanya bisa gerak ya, dan si platformnya ini bisa kita gerakan ya. Kita bisa geser. Tapi dia ketika melewati gambar monster dia hanya lewat aja ya. Tidak ada yang terjadi. Jadi hanya lewat aja bolanya ya. Nah, hari ini kita akan lengkapi ya. Kita akan lengkapi dengan tabrakan ya. Jadi kan kalau tabrakan itu nanti kita akan lengkapi di sini ya. Jadi kita akan tambahkan di sini ya. Kita akan tambahkan di sini dia perbanding apa? Kalau misalnya nilai Y-nya lebih dari platform ya. Nah, berarti di sini kita akan cek ball rectangle lebih dari Y. Ball rectangle Y lebih dari posisi si ini ya, si platform. Sini kita tambahkan if ya, ball rectangle Y lebih besar dari 350,2 ya. Nah, maka dia akan print ya kondisi kalah. Ini kondisi kalah ya kalau misalnya si bolanya melebihi dari apa tuh namanya? Platform ya. Nah, karena kan tadi kita akan di sini akan mencetak teks ya. Nah, untuk mencetak teks kita harus tambahkan dulu kelasnya ya. Kita harus tambahkan dulu sini kelas label ya. Karena di sini kita belum tambahkan kelas label, berarti di sini kita tambahkan dulu kelas label ya. Nah, di sini kita buat kelas ya, label, label. Nah, area ya, label area. Nah, di sini yang kita tambahkan di dalam kelas label ini, yang pertama set text ya. Berarti kita definisikan di sini def set ya underscores text. Set text text set text kurung. Nah, di dalamnya kita panggil self ya. Self terus text. Setelah itu kita tambahkan font size ya. Font size, F size. Font size-nya kita buat 12 saja. Setelah itu, setelah font size, kita tambahkan text color. Ya, text color-nya kita buat 000. Text color.
Text color sama dengan 000. Ya, buka kurung 000. Itu set text. Ya, baru dalamnya untuk mencetak teksnya. Ini titik dua. Nanti self dot image, ya, image pgame pgame dot font dot sysfont, ya. Kita pakai yang tadi Verdana, ya. Pgame dot font dot sysfont. Baru di sini Verdana, baru ukurannya, ya, F size titik render, ya. Render text true, baru text color, ya. Nah, ini untuk yang set text. Setelah set text baru kita definisikan fungsi draw, ya. Naikin dulu. Def draw. Def draw dalam kurung self shift x sama dengan 0, shift y sama dengan 0. Shift y sama dengan 0. Ya, baru setelah itu kita panggil self fill, ya. Self fill terus jendela dot bleed, ya. Self fill jendela dot bleed, buka kurung self image, koma, self rectangle x tambah shift x, ya, tambah shift x terus self rectangle y, self rectangle y tambah shift y, tuh, ya. Nah, kalau sudah kita buat kelas labelnya, baru kita bisa ke sini, ya. Mana tadi yang, nah ini, ya. Nih, kita bisa buat tampilan untuk teksnya. Kalau kalah, berarti di sini time text, ya.
time text dengan label buka kurung, time text label buka kurung, tentukan koordinatnya 150, 150, 50, 50, back. Ya. Tuh, setelah itu baru kita set text ya. Time time text dot set text. Time text dot set text. Ya, time text dot set text. Ini buka kurung ya. Buka kurung. Nah, teksnya apa? Misalnya you lose ya. Ukurannya 60. Terus warnanya. Warnanya kita pakai warna merah ya. Warna merah berarti buka kurung 25 250 255 ya. 255 00 ya. Tuh untuk set text. Baru setelah itu time text dot draw ya. Gede. Time text dot draw 10 10 baru game over sama dengan true ya, seperti itu. Ini kalau lose ya, kalau kalah. Kita coba play. Nah, kita biarkan dulu. Kita geser ya. Kita coba jalan ya. Nah, tuh ya. Kalau kalah. Nih, kalau kalah. Kalau menang, ya, kita sekarang buat kondisi kalau menang. Ya. Nah, kalau menang, dia hitung eh list dari monster. Ya, monster. Ya, sama dengan nol. Ya. Nah, ini kita tinggal copy aja ya. Copy yang dari atas. Nih, time text, dedet. Nah, ini kita copy. Tapi ini kita ganti jadi win. You win. Ya. Nih. Nah, ini kita jalankan. Ya. Nah, dia belum bisa muncul you win. Kenapa? Karena belum ada tabrakan antara monster dan bola. Ya. Kita udah buat kondisi menangnya. Tapi untuk tabrakannya kita belum buat. Nah, di mana kita buat kondisi tabrakannya? Nah, tabrakannya kita buat di sini. Ya. Oke. Nih kan tadi kondisi menangnya udah. Tinggal kita tambahkan tabrakannya. Nah, sini tabrakannya. Ya. Ini kita hapus spasinya jangan panjangan. Nah, sini kita buat if ya, dia akan periksa ball ball rectangle collide ya, collide rectangle ya. Oh, yang dicek ini bukan ball. If M rectangle collide rect. Berarti kalau misalnya ini bukan ball, berarti M ya, monster ya. If M rectangle mau collide rect, nah nanti dalam kurung ball rectangle
ya, dalam kurung ball rectangle, titik dua, ya. Nah, baru setelah itu monster remove M, ya. Monster dot remove. Nanti dia akan hapus dari listnya, ya. Monster remove M. Baru setelah itu M dot fill, ya. M dot fill. Dia cek apa? Dia isi lagi, sesuaikan lagi isi dari listnya M dot fill. Baru setelah itu dia ubah arah dari bolanya. DY DY kali sama dengan min satu, ya. Nah, itu. Ini untuk untuk membuat tabrakan dari bolanya. Udah ini aja nih tambahannya, ya. Kita coba play. Nah, nah tuh, ya. Tuh dia nabrak. Nah, kita coba ya. Kita coba win. Berarti kalau untuk win ya kita habisin dulu nih semua monsternya. Kita coba habisin dulu semua monsternya. Tuh. Baru udah. Kita coba habiskan semua monsternya. Lumayan ya. Eh, habisin. Main lag ya. Nah, nah, tuh ya. You win. Oke, seperti itu ya. Silakan ada dicoba ya. Ini ada adik silakan dicoba. Ini kakak coba copy ya. Kakak copy. Kalau kirim chat Zoom bisa nggak? Oh bisa tuh. Ya. Oh enggak ding. Nggak bisa di chat Zoom. Kakak kirim ke grup WhatsApp ya. Silakan ada adik dicoba dulu. Ya. Ada adik coba sampai jam 8. Kita berarti ada berapa menit lagi? Sampai jam 8. 20 menit lagi. Ya. Sampai jam 8 silakan ada adik coba jalankan. Nanti kalau sudah berhasil kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan dicoba. Sambil ada adik dicoba dulu, kakak izin dulu kamar mandi ya sebentar. Kakak izin dulu sebentar ya.
Sudah dicoba adik, Omar, Ihsan? Mana Omar? Halo. Sudah bisa Omar? Coba share screen lagi Omar. Ihsan? Dia nggak mau. Mana coba? Dia Kak, nggak mau, Mister. Bentar, share screen-nya belum muncul. Nah, picture, fill color. Oh, ini pasti kalau ini ya, karena copy paste ya. Iya, saya juga di situ, Kak. Sama Ihsan. Iya. Ini pasti yang copy paste kayak gini. Coba diketik ulang ya. Fill maksudnya color. kopi lagi. Bukan di copy, tapi diketik ulang. Jadi apa yang kakak kirimkan itu diketik ulang. Jangan di copy paste. Kalau copy paste kayaknya memang kayak gitu. Atau mungkin ini ya kakak kirimkan dari Google Doc. Ntar kakak coba buat di Google Doc ya. Kalau dari Google Doc masalah juga nggak? Ntar ya. Kakak buat Google Doc dulu. Biar bisa diakses. Google Doc Drive. Nah ini Arkanoid. Ntar ya. Ya Arkanoid ini kakak perbaiki. Hmm, Oke. Coba adik-adik buka Google Doc ini ya. Kakak share, kakak share di chat Zoom. Coba dibuka Google Doc-nya itu. Ini kakak share juga di grup WhatsApp. Coba kopinya dari Google Doc. Belum masalah nggak? Coba, Omar, Ihsan. Kakak udah kirim tuh link Google Doc-nya ke WhatsApp sama di chat Zoom. Coba dibuka Google Doc-nya. Bisa dibuka nggak? Bisa, Kak? Ya? Bisa. Bisa? Coba share screen. Gimana hasilnya, Ihsan? Berarti Akhirnya bisa juga. kalau dari copy paste dari ini nggak bisa ya. Tuh, oke. Bisa. Saya, Omar bisa. Omar bisa juga? Mana? Coba share screen. Siap. Bisa, Omar? Coba play. Nah, itu kalau udah bisa, adik di ini ya. Nah, itu udah jalan. Berarti nanti di ininya di checklist ya. Nah, itu udah lulus, tinggal win. Nanti Omar coba winnya. Berarti habisin tuh monsternya. Tarik ke share screen-nya. Itu kan udah jalan. Nah, kalau udah jalan, nih. Ada di sini checklist ya. Nih, hari pertama di checklist. Terus hari kedua di checklist. Pergerakan platform dan bola. Terus hari ketiga, ya. Nih, hubungan antara sprite dan kondisi menang di checklist. Ya, kalau sudah baru ada di klik kirim tugas. Ya. Nah, baru nanti ini tinggal kasih emot bebas, emotnya mau apa, ya. Isi emot.
Nah, terus ini nomor 2 dan nomor tiganya juga diisi. Ya, bebas. Menurut adik-adik gimana? Ya, nomor 2, 3, dan 4. Ya, 3 dan 4. Oke, seperti itu. Silakan. Kalau sudah, kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Share screen dulu. Nah, game kita udah selesai, ya, sudah bisa dimainkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang presentasi proyek, ya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan sebuah proyek, ya. Nah, kita tidak hanya sampai selesai di proyeknya sudah bisa jalan, ya. Kenapa? Karena masih ada tugas yang harus kita selesaikan, ya. Ya, pekerjaan pesanan kita itu tidak selesai hanya sampai program yang sudah selesai, ya. Kita harus mempresentasikan program yang sudah kita buat ke pelanggan. Nah, untuk membuat presentasi, ya, di dalam presentasi proyek ada struktur dasar yang bisa digunakan. Ada 3 komponen di dalam struktur dasar ini yang bisa kita gunakan, ya. Nah, nanti di sini di dalam struktur dasar ini di tahap keduanya kita bisa perluas lagi, ya. Langkah pertama itu kita bicara tentang tujuan dari proyeknya, ya, apa yang harus diprogram, apa tujuan pembuatannya. Setelah itu yang kedua, kita jelaskan solusi dari tugas proyeknya, bagaimana cara memprogramnya, ya, langkah-langkahnya, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita jelaskan prospek masa depan untuk proyeknya, ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan proyek, tugas akhirnya adalah kita presentasikan proyek yang kita buat. Nah, ini ya, contoh presentasi yang lebih rinci. Ya, di awal, ini kita jelaskan tugas dari proyeknya. Kita diberikan tugas untuk memprogram apa, ada dijelaskan. Nah, baru setelah itu jelaskan komponen yang ada dari proyeknya. Game terbuat dari komponen sebagai berikut. Apa aja, ya. Nah, baru setelah itu kita jelaskan fitur istimewanya dari proyek yang kita buat. Fitur istimewa dari game ini adalah apa? Ya. Nah, baru setelah itu kita demo program. Ya. Mari lanjut mendemonstrasikan program. Kita tampilkan demo programnya. Nah, setelah demo program, baru, ya, kita jelaskan, ya, prospek masa depan dari proyeknya. Ke depan proyek ini bisa apa, ya? Bisa diperbaiki di bagian apa atau di apa? Ditindaklanjuti dan lain-lain. Baru yang terakhir kita ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Seperti itu, ya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya ketika kita presentasi, kita hanya berbicara aja, ya, tapi tidak memberi apa menampilkan visual tentang gamenya, mungkin itu nanti akan menjadi membosankan, ya. Nah, biar presentasinya menarik, ya, kita juga harus membuat materi visual untuk mendukung presentasi kita, ya. Nah, untuk membuat materi visualnya, kita bisa menggunakan Google Slide, ya. Kita bisa membuat presentasi dengan menggunakan Google Slide, ya. Adik-adik bisa gunakan Google Slide, ya. Ini salah satu fitur PowerPoint, ya, presentasi dari Google yang bisa kita gunakan secara online. Ya, untuk menggunakannya kita cukup membuka browser dan terhubung ke internet, ya. Nah, kalau misalnya kita bekerja dengan tim, ya, di dalam Google Slide, ya, kita jangan hapus Google Slide apa, kita jangan hapus slide atau isi yang dibuat oleh teman-teman kita. Ya, misalnya adik-adik kerja tim gitu, ya, buat sebuah slide. Nah, ternyata di slide itu kan hasil gabungan, ya. Nah, jangan adik-adik asal hapus, ya. Kita harus, ya, bertanggung jawab tentang slide yang kita buat, ya. Nah, nanti adik-adik kalau misalnya mau buat slide, adik-adik harus daftar dulu di Google, baru nanti bisa mengubah dokumennya. Nanti kakak akan berikan template, ya, template untuk presentasinya. Nih, ya.
Nanti untuk mengeditnya adik tinggal salin dari template yang kakak berikan. Setelah itu adik bisa edit ya kata-kata yang ada di dalamnya atau mungkin nah nih ya tujuan proyek. Ya, adik bisa edit tuh. Tujuan proyek ini adalah memprogram apa permainan Arkanoid ya. Bisa adik tambahkan juga gambar ya. Nih, kalau mau adik mau tambahkan gambar, ya adik tinggal klik gambar ya, icon gambar. Setelah itu adik bisa ambil gambarnya dari komputer, ya upload from komputer atau dari mana, ya, dari Drive, dari Photos, dari web juga bisa, ya. Nah, ini ya fitur khas. Apa fitur khasnya? Permainan dapat ditempatkan di mana? Di Play Market, di Play Store, ya. Nah, nih, ada bisa tambahkan gambar tuh, ya, dalam presentasinya, tuh, ya. Nah, ini kalau misalnya adik mengerjakannya secara kelompok, nanti adik bisa distribusikan. Siapa yang mengerjakan slide untuk tujuan proyek, siapa yang mengerjakan slide untuk fitur-fitur istimewa, ya, demo proyek, dan lain-lain. Ya, nah, template-nya, nih, nanti, ini kakak bagikan ya. Link template-nya, adik silakan dibuka. Ya, ini kakak copy dulu, kakak copy ke chat Zoom. Grup WhatsApp juga kakak copy. Nah, silakan dibuka link template-nya. Nah, nanti link template-nya ini ada adik salin ya. Jadi untuk membuka link template-nya ada adik harus login dulu ke akun Gmail ya. Kalau nggak login nanti dia nggak bisa akses. Setelah dibuka nanti ada di klik file, setelah itu buat salinan ya. Buat salinan, setelah itu seluruh presentasi ya, ada di klik salinannya. Nih, baru setelah itu klik buat salinan. Nah, kalau sudah disalin, baru ada adik bisa edit ya. Nih. Ini yang bagian distribusi kerjanya ini nanti bisa dihapus saja ya. Karena kan kita cuma berdua ya. Nanti ada bisa hapus saja yang bagian yang ini ya. Kalau mau dihapus tuh tinggal klik kanan hapus ya. Nah, setelah itu nanti ada adik tinggal edit nih ya. Template presentasi proyek apa? Game Arkanoid misalnya. Ya, nah template-nya ini hapus saja. Template-nya misalnya mau ada diganti nama adik-adik boleh ya. Alwan Mutaro misalnya. Tuh ya. Nah, terus tujuan proyek. Nah, ini adik-adik. Jelaskan tujuan proyeknya apa. Tujuan proyek ini adalah untuk membuat game harga Noid. Ya. Terus nanti di bawahnya adik bisa tambahkan gambar ya. Nih, adik bisa klik sisipkan, terus gambar, terus upload misalnya dari komputer boleh, dari website boleh, misalnya nih kakak ini kita screenshot ya game yang ini. Sudah kita play. Nah, ya, coba ulangin. Nah, nih, screenshot ya, bagian yang ininya, bagian gamenya. Jadi kita tempelkan di sini, ya, pas tuh, bisa nggak? Nah, tuh, ya, tuh. Ada yang bisa lengkapi presentasinya dengan gambar, ya. Nih, baru, nih, proyek sudah dibangun mengandung komponen sebagai berikut. Nah, jelaskan komponennya apa aja, file program, file grafis dan lain-lain ada yang lengkapi. Terus fitur khasnya, apa fitur khas dari gamenya ada dijelaskan. Terus, ya, nih, interface-nya, jenis karakternya dari dijelaskan, game, counter visualnya, terus apa nih? Tambahan game mengulang secara otomatis dan meningkatkan kesulitan ada dijelaskan. Nah, terus demonstrasi proyek ya. Nih, demonstrasi proyek bisa berarti mulai demonya. Ya, nah, ini bisa mau diedit boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, baru setelah itu ada dijelaskan prospek proyeknya ke depannya bagaimana. Baru yang terakhir, terima kasih. Ya, silakan adik buat presentasinya. Ya, buat materi presentasinya. Nanti kalau waktunya cukup kita coba adik coba belajar presentasi untuk proyeknya.
Ya. Waktunya ada 15 menit lagi. Silakan adik-adik coba buat presentasinya dan nanti kita akan coba kalau misalnya waktunya cukup untuk presentasi proyek. Oke? Silakan Omar, Ihsan. Waktunya 15 menit. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh silakan nanti Kak bantu.
Sudah, Omar, Ihsan, Tadi lagi makan malam, Mister. presentasinya sudah selesai? Belum, Mister. Belum. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, ya. Nanti presentasinya bisa dilengkapi di rumah ya, jadi PR. Oke, Oke. karena waktu kelas kita sudah selesai, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Tadi gamenya juga sudah selesai ya. Tadi udah dikumpulkan, Udah Kak. udah ya, Ihsan ya, Omar. Kita lihat di berarti yang di
Oh, udah ya. Omar, Ihsan, udah ya. Yang nomor dua, nomor dua, tiga, empat juga Ihsan dijawab juga ya. Nanti. Oke. Sebelum kelas ditutup, ada yang ada bertanyakan? Omar, Ihsan, ada yang bertanyakan? Cukup, Kak. Cukup, Ihsan, Omar. Ada yang bertanyakan, Omar? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Omar, Ihsan, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih, Omar. Terima kasih, Ihsan. Ada. Terima kasih, Kak. Terima kasih.